Halo Sobat TCID, perkenalkan saya Roset Amrullah dari Center for Transdisciplinary and Sustainability Science, kampus IPB Baranang Siang. Pada kali ini saya akan membahas terkait topik perubahan iklim dan dampaknya terhadap serangga penyerbuk. Langsung saja, Ask the Expert. Salah satu temuan yang didapatkan dari lapangan, ternyata kondisi suhu lingkungan yang lebih hangat dan justru panas begitu, itu ternyata dapat menyebabkan lebah ini pergi dan bahkan ada yang mengalami kematian. Ada perilaku lebah yang dipengaruhi oleh perubahan iklim. Misalnya ya, ketika hujan dan mendung, itu lebah akan memilih diam di rumahnya dibandingkan mencari sumber pakan di alam. Kenapa? Karena kalau misalkan mereka pergi ke alam, secara otomatis ketika hujan mereka tidak bisa kembali lagi. Hal ini itu juga akan berdampak pada perkembangan termasuk produksi madunya begitu. Jadi ketika hujan, lebah tidak akan mencari makan sehingga produksi madunya itu juga akan lebih menurun. Sehingga bagi larva, anakan lebah itu juga akan berpengaruh negatif karena anakan lebah itu juga perlu makan, perlu nutrisi, perlu protein, perlu karbohidrat begitu. Nah, ketika lebah pekerja, jadi lebah pekerja mencari makan itu tidak keluar, secara otomatis dia tidak punya stok makanan begitu ya. Solusinya adalah mengonsumsi sumber pakan yang sudah ada. Jadi madu yang di sarang itu dimakan oleh mereka. Lebah ini selain mengambil madu atau nektar, itu mengambil serbuk sari begitu ya. Serbuk sari ini penting banget bagi anakan lebah. Kalau misalkan mereka tidak punya serbuk sari, banyak anakan lebah ini akan mati begitu. Ketika suhu semakin hangat, itu tuh ternyata lebah itu sebagai serangga yang berdarah dingin ya, makhluk hidup yang berdarah dingin, aktivitasnya itu bisa lebih cepat. Jadi misalnya nih, yang biasanya keluar mencari makan jam berapa, jam 6 begitu ya, karena suhunya jam 6 itu sudah, jam setengah 6 sudah hangat, itu bisa lebih cepat itu mencari makannya begitu. Suhu ini penting banget untuk proses pemanasan bagi lebah. Jadi seperti kita ingin lari begitu ya, kita pasti akan pemanasan dulu begitu, supaya otot-otot kita itu tidak tegang. Hal serupa juga terjadi pada lebah. Ada penelitian-penelitian lain, ternyata kondisi yang lebih hangat itu menyebabkan tubuh lebah itu bisa lebih kecil secara umum ya, dan ini tidak terjadi hanya satu spesies, hanya beberapa spesies saja. Jadi selain ke tubuh lebah, itu juga termasuk di dalamnya ada pasti genetikanya, kemudian proses fisiologi, proses jalur atau transfer energi di dalam tubuh itu berpengaruh begitu. Terkait pengaruh perubahan iklim dengan reproduksi serangga itu penting banget untuk dipelajari ya. Jadi memang ada beberapa spesies serangga yang ketika musim hujan itu ada yang apa ya istilahnya bereproduksi itu langsung banyak. Tetapi ada juga serangga yang ketika hujan atau panas itu tuh malas-malasan begitu. Kasus yang menarik adalah belalang kembara di Sumba ya. Jadi ketika kondisi lingkungan yang semakin hangat, kemudian didukung dengan adanya sistem pertanian atau ladang terbuka yang luas, itu mendukung banget bagi reproduksi belalang yang produksinya itu cepat. Karena begini, satu serangga betina itu bisa mengeluarkan telur itu lebih dari 100 telur. Jadi misalnya yang harusnya siklus hidupnya untuk bertelur itu perlu 20 hari, nah karena semakin hangat, mereka itu bisa bertelur dalam waktu 15 hari. Jadi lebih singkat dan proses untuk menetas itu juga lebih singkat. Jadi ini hal-hal yang perlu diwaspadai, terutama untuk serangga-serangga yang bersifat hama, seperti tadi belalang kembara ya. Jadi kasusnya memang outbreak sekali dan bisa menghancurkan ladang tebu ataupun ladang jagung di Sumba. Apakah perubahan iklim mampu mengurangi atau menurunkan populasi serangga? Hal yang perlu diperhatikan adalah penurunan populasi serangga ini banyak faktor yang mempengaruhinya. Jadi misalkan bicara iklim, sejauh ini belum ada data spesifik ya yang menyatakan bahwa perubahan iklim dapat menurunkan populasi serangga, terutama untuk serangga penyerbuk. Karena penurunan populasi serangga ini justru faktor penting yang menyebabkan penurunan populasi serangga itu adalah hilangnya sumber pakan dan tempat hidup si serangga, apalagi serangga penyerbuk. Jadi misalnya dari si serangga ini kan
umumnya itu banyak dijumpai di hutan. Sebagai contoh ya, hal yang paling nampak untuk diamati adalah kasusnya adalah Apis dorsata atau lebah hutan. Nah, lebah hutan itu hanya hidup pada tanaman-tanaman yang tinggi, sehingga masyarakat lokal itu menyebutnya tanaman sialang. Nah, ketika tanaman sialang ini hilang, secara otomatis lebah ini juga tidak mempunyai tempat tinggal lagi gitu ya. Namun ada beberapa kasus di Bangka Belitung itu mereka justru masyarakatnya memang sepakat untuk membuat semacam rumah alternatif bagi lebah Apis dorsata ini, lebah hutan ini begitu. Lagi-lagi perubahan iklim ini kan menimbulkan beberapa fenomena alam ya, seperti curah hujan yang tinggi, kemudian ada badai. Nah, ini badai inilah yang justru menyebabkan kematian populasi makhluk hidup ya, nggak cuma serangga ya, karena ketika ada badai pasti lokasi itu dihantam, hancur, habis begitu. Nah, sehingga ketika berbicara spesifik terhadap serangga pasti akan ikut hancur juga begitu. Namun hal yang unik terjadi pada serangga adalah ketika mereka itu terancam, justru proses apa ya istilahnya reproduksinya itu bisa lebih cepat gitu. Jadi ketika habis, kemudian di situ masih ada sisa populasi si serangga, contohnya adalah kupu-kupu monark ya, itu di US gitu ya. Itu ketika ada badai mereka habis begitu, tapi ketika masih ada populasinya mereka akan bertelur semakin banyak, sehingga untuk recovery populasinya itu masih bisa gitu. Berbeda dengan organisme yang lain seperti mamalia ya, itu yang agak sulit untuk recovery begitu. Tapi kalau di Indonesia ya lagi-lagi itu belum ada data yang spesifik menunjukkan bahwa terjadi penurunan populasi serangga penyerbuk akibat perubahan iklim. Justru yang terjadi adalah perubahan tata guna lahan itu yang menyebabkan penurunan populasi serangga, terutama untuk serangga penyerbuk begitu. Ini penting banget bagi kita sebagai manusia yang memang sangat bergantung pada tumbuhan, kemudian yang menghasilkan buah ya. Banyak tumbuhan-tumbuhan yang menjadi sumber makanan pokok bagi manusia ya. Ya memang tumbuhan ini tidak sepenuhnya bergantung pada serangga dalam proses penyerbukan maupun pembentukan buah, tetapi ada beberapa tanaman yang itu bergantung pada serangga. Jadi kurang lebih ada 75% tanaman pangan yang sangat bergantung pada penyerbukan oleh hewan, terutama serangga ya. Nah, kalau misalkan serangga ini punah, secara otomatis kita tidak bisa makan makanan hasil penyerbukan seperti buah ya. Ini buah ini paling banyak didukung oleh serangga penyerbuk. Ketika ada lebah itu makanan buahnya, jenis-jenis buahnya itu beragam. Nah, sedangkan ketika tidak ada lebah, itu jenis-jenis makanannya itu hanya beberapa saja, termasuk sumber karbohidrat begitu ya. Jadi kenapa sumber karbohidrat yang masih bisa bertahan? Karena contohnya adalah padi ya. Padi ini tidak terlalu bergantung pada serangga untuk penyerbukannya, karena mereka proses penyerbukannya itu lebih bergantung pada pengaruh angin. Jadi ketika anginnya ada dan itu bisa mempercepat proses penyerbukan gitu. Termasuk jagung, kemudian sorghum dan jenis-jenis sumber karbohidrat yang lain. Tapi kalau buah ini yang berbahaya, karena bagaimanapun manusia tetap memerlukan buah begitu ya. Jadi buah ini penting untuk dijaga ya, karena kalau misalkan penyerbuk hilang secara otomatis itu akan berpengaruh sekali pada produksi buah. Itu sekalipun banyak tanaman buah yang tidak secara eksklusif ya bergantung pada penyerbuk. Contohnya cabai. Cabai itu masih bisa berbuah tanpa penyerbuk karena dia bisa self pollination atau penyerbukan sendiri gitu, karena struktur bunganya yang memang mendukung untuk penyerbukan sendiri. Tetapi ketika ada lebah itu cabainya itu bisa lebih besar, kemudian jumlah bijinya bisa lebih banyak, sehingga itu mendukung untuk kualitas buahnya lebih besar gitu ya, kualitasnya lebih baik gitu dibandingkan dengan ketika tidak ada serangga penyerbuk. Itu penelitiannya juga sudah banyak sekali ya, tidak hanya cabai tapi juga terjadi pada timun, kemudian beberapa tanaman yang lainnya. Implikasinya apa ketika ini nggak ada ya? Manusia perlu menyiapkan, kalau misalkan mampu ya, menyiapkan sumber-sumber nutrisi selain buah. Jadi misalkan kalau misalkan sekarang kan udah bisa nih menciptakan daging dari sel-sel tertentu begitu. Nah,
apakah buah bisa? Nah, sampai sekarang belum ada nih temuan yang bisa manusia itu menciptakan buah secara sintetis. Itu belum ada gitu. Kalau misalkan produk lainnya memang sudah ada gitu. Itu jadi indikasinya akan sangat besar, tidak hanya ke manusia tetapi juga ke organisme yang lainnya. Dari sisi kesehatan, ketika si lebah ini punah, berarti kan manusia tidak bisa mengonsumsi madu lagi gitu ya. Selain madu ada propolis, yang itu diklaim propolis madu memiliki kadar nutrisi yang baik untuk kesehatan manusia dan umumnya dikonsumsi masyarakat untuk suplemen kesehatan. Nah, sedangkan kalau misalkan lebahnya hilang, secara otomatis si madu dan propolis ini juga akan hilang begitu. Terkait sosial ekonomi, memang serangga penyerbuk yang paling umum diternakan adalah lebah ya. Jadi kayak lebah stingless bee kalau di Jawa Barat, tewel, kemudian kalau di Jawa Tengah nyebutnya panceng, kalau di Sumatera galo-galo gitu ya. Nah, ini keberadaan serangga penyerbuk ini, lebah ini penting bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memang profesinya itu adalah peternak lebah gitu. Karena banyak sekali selain tadi stingless bee, ada juga lebah apis ya. Di kita ada beberapa jenis, apis cerana, kemudian apis kalau mellifera itu termasuk spesies pendatang gitu. Kemudian ada beberapa spesies endemik ya, seperti apis nigrosinta gitu. Nah, ketika masyarakat sangat bergantung pada produksi madu, itu nanti akan berdampak nih ketika misalnya ternyata ketika suhu panas bisa mematikan lebah. Jadi memang potensi ekonomi dari produksi madu kemudian propolis itu sangat tinggi bagi masyarakat gitu. Karena sebagai contoh ya, produk madu dari lebah kelanceng itu dihargai 1 liter itu di angka 100.000 sampai 150.000 gitu. Itu 1 liter. Namun ada beberapa yang memang menjual lebih murah gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang produk madu dari apis cerana, apis mellifera itu umumnya dijual lebih murah gitu, karena memang apis ini produksi madunya lebih banyak dibandingkan dengan kelanceng gitu. Karena satu koloni kelanceng itu hanya mampu memproduksi kurang lebih 800 mili ya dalam 1 tahun. Berbeda dengan apis yang itu bisa mencapai kurang lebih 3 kilo per tahun gitu. Itu bedanya jauh sekali, sehingga ketika dibandingkan komparasi dengan harganya itu akan berbeda jauh. Apakah ada tanaman spesifik yang hanya bergantung pada serangga dalam proses penyerbukannya? Salah satu contoh yang menarik adalah sawit ya. Sawit itu tidak bisa menghasilkan buah tanpa serangga. Nah, tanaman yang lain yang hanya bergantung pada serangga itu adalah salak. Ada juga duren. Nah, pasti banyak ya yang suka duren ya. Nah, ini durian ini dia memang secara spesifik diseruki oleh hewan ya, tetapi umumnya diseruki oleh kelelawar gitu. Jadi ketika malam hari proses penyerbukannya itu dilakukan oleh kelelawar. Nah, ketika pagi hari sebelum ya sekitaran jam 10 jam 11 lah ya, itu baru tuh lebah-lebah itu pada datang ke bunga durian. Nah, jadi kita harus bersyukur dengan keberadaan kelelawar, dengan lebah itu kita harus dijaga gitu. Karena memang keberadaan makhluk inilah yang membantu proses penyerbukan sehingga kita bisa menikmati buah-buahan yang terasa lezat itu gitu ya. Kalau peneliti pasti paham gitu ya bagaimana konservasinya. Tetapi sebagai orang yang hidup di komplek perumahan, kemudian yang pekerjaannya nggak ada bersinggungan dengan pertanian maupun si serangga lebahnya, itu kita bisa mengawalinya dengan menanam bunga nih. Karena begini, serangga penyerbuk terutama lebah itu sangat mencari bunga yang punya banyak nutrisi ya. Jadi kayak misalkan ada di situ banyak serbuk sarinya, kemudian ada nektarnya untuk menjadi madu gitu. Bebas macam-macam bunga yang bisa ditanam. Cuman memang ada beberapa jenis bunga yang disukai oleh lebah gitu. Contohnya tadi yang saya sebut di awal, ada kenikir yang mana daunnya kita bisa makan juga gitu ya. Kemudian kita bisa nanam tabu lampot ya, di situ jenis semacam lemon atau jeruk nipis ya, itu yang bunganya itu bisa terus-terusan ada gitu. Itu salah satu
upaya kecil kita untuk menjaga keberadaan serangga penyerbuk di sekitar kita ya. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, terutama bagi kalian pecinta lingkungan, pecinta serangga, dan peduli terhadap isu-isu perubahan iklim. Sampai ketemu lagi di Ask the Expert episode berikutnya.